Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan memuji Tuhan. Berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Ayo bangkit berdiri, kita mau katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak, engkau anak, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. 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 Iya, sukacita dong, bersemangat. Siapa anak raja? Kita semua anak raja, makanya kita harus tetap bersukacita ya adik-adik. Nah adik-adik, minggu ini kelas pratama ada yang spesial nih. Kita mau ada panggung boneka. Ih, kalian siap-siap dong ya. Udah siap belum? Lihat panggung bonekanya sama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Mariana. Iya adik-adik, siap dong? Duduk yang manis. Yang udah bisa baca, ambil Alkitabnya. Ayo, ambil catatannya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Iya adik-adik, kalau udah siap, duduk yang baik, yang manis. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Kita mau mengucap syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong bukalah hati kami agar kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Suatu hari di rumah Kevin sedang melamun seorang diri. Dia lagi mikir apa ya kira-kira? Lama-lama bosen juga ya di rumah terus. Walaupun tetap sibuk sih, banyak tugas dari sekolah. Walaupun sekarang udah libur juga sih sekolahnya. Cuma masih ada nih ibadah Life Kids dari sekolah minggu. Agak mulai males sih nih aku ikut ibadah di rumah. Tapi ada enaknya juga sih kalau di rumah. Kan aku bisa males-malesan. Ibadahnya bebas, gak ada yang liatin. Gak ada cici kokonya. Di tengah lamunannya ada suara yang berbisik sama Kevin nih adik-adik. Bener banget kamu Kevin. Santai aja bro. Kalau di rumah mah kamu bisa tidur, bisa sambil main, gak masalah bro. Siapa suruh kan ibadah di rumah? Iya, bener. Kan bukan aku yang mau ibadah di rumah kan? Pemerintah yang suruh kan? Iya kan? Kevin, jangan gitu dong. Ibadah di mana saja kan gak ada bedanya. Yang kamu sembah dan puji tetap Tuhan Yesus kan? Tuhan Maha melihat dan Tuhan pasti hadir dimanapun kita beribadah. Kita harus tetap hormat saat ibadah karena ada Tuhan hadir dan bertahta di setiap apa yang kita lakukan. Di pujian kita, saat dengerin firman Tuhan, Tuhan melihat dan memberkati kamu loh. Iya sih ya. Oh, kan gak ada cici koko Life Kids yang bawain kamu. Mana juga mereka tahu sih Kevin. Santai aja bro. Kamu gak ibadah juga malah gak kenapa-kenapa. Malah kamu berhak marah sama Tuhan loh. Kenapa bikin pandemik ini gak kelar-kelar? Kevin, kamu tahu dan pernah dengar kan bahwa gereja itu bukan gedungnya, bukan menaranya, tetapi gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kamu juga adalah gereja loh Kevin. Ibadah gak harus selalu di gedung gereja. Ibadah gak harus diawasi Koko Cici Life Kids. Tapi ibadah itu benar-benar sebuah kebutuhan kita sebagai gereja Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman-Nya supaya kita dikuatkan dan diberi penghiburan di setiap masalah hidup kita. Oh, iya. Aku harus serius. Kalau mau ibadah ya berarti aku jadi malu. Selama ini suka sampai iseng-iseng. Mondar-mandir, nggak fokus sama ibadah online-nya. Tuhan ampuni aku nggak ya? Gak lah Kevin. Udah daripada bingung, mending gak usah ibadah. Apalagi persembahan. Kan uang jajan kamu juga jadi berkurang. Mana sekarang gak sekolah kan? Gak ada uang jajan kan? Rugi. Wah, Kevin, Tuhan Yesus pasti senang kamu sudah sadar
bahwa kemarin-kemarin kamu berbuat yang gak baik. Kalau kamu minta ampun dan mau memperbaiki kesalahan kamu, yaitu mulai sekarang ibadah dengan fokus, sukacita, sikap hormat sama Tuhan. Tuhan pasti ampuni kamu. Iya, Tuhan Yesus kan baik ya. Tapi aku perlu nggak sih sisihin uang jajan aku yang berkurang ini buat persembahan? Persembahan itu juga bagian dari ibadah. Itu adalah salah satu bukti ucapan syukur kamu sama Tuhan, Kevin, yang selalu memelihara hidup kamu. Persembahan bukan melihat jumlah uangnya, tetapi hati kamu yang rela dan sukacita memberi buat pekerjaan Tuhan. Gak gitu, Kevin. Pergi kamu, setan. Aku gak mau denger lagi kata-kata kamu. Aku mau denger apa yang Tuhan mau aku lakukan. Teman-teman, aku sadar sekarang bahwa ibadah itu penting ya. Dan gak harus di gedung gereja aja, kita harus serius dan fokus. Dimanapun, walaupun di rumah kayak sekarang, ibadah online, kita harus benar-benar hormat karena Tuhan hadir. Aku mau belajar lebih baik lagi tiap minggunya. Walau entah sampai kapan ibadah ini di rumah, tapi aku mau tetap semangat. Dan aku juga mau sisihin uang jajan aku buat persembahan. Kalau nanti udah mulai live kit lagi di gereja, nanti aku mau bawa buat pekerjaan Tuhan. Jadi gak sabar nih mau ibadah online minggu ini. Siapa ya yang cerita? Cici Kokonya cerita apa ya? Aku mau ibadah dulu ya adik-adik. Adik-adik, teman-teman, aku siap-siap dulu ya. Dah. Hah? Kevin mulai males-malesan. Kita dengar tadi ceritanya, dia udah mulai males-malesan, adik. Nah, adik-adik di rumah ada enggak yang kayak Kevin? Mulai males-malesan, mulai bosan, mulai anggap ibadah itu nggak penting. Biarin aja lah. Nanti yang penting kan aku absen, tinggal isi di WA grup. Gitu adik-adik. Ada yang begitu? Enggak ya adik-adik ya. Adik-adik adalah adik-adik yang hebat, adik-adik yang jujur, adik-adik yang pintar. Nih, Cici mau cerita dari Alkitab. Pasang telinganya, dengerin baik-baik tentang seorang ibu yang rajin beribadah. Kalian tahu ibu ini sakit adik-adik. Selama 18 tahun dia sakit, dirasuki oleh roh jahat. Jadi dia kalau jalan itu bungkuk. Susah jalannya, pegel, capek. Tapi dia tetap semangat untuk beribadah adik-adik. Tetap datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Walaupun dia kesulitan, walaupun dia kesusahan, dia tetap datang ke rumah Tuhan. Nah, kadang-kadang nih adik-adik ya, saat dia jalan, lagi jalan, tiba-tiba nih ada anak-anak nakal yang kadang-kadang meledek dia. Karena si ibu ini jalannya udah bungkuk, udah susah jalannya. Nah, ada nggak adik-adik yang suka ngeledek temennya? Yo, nggak ya adik-adik ya, anak-anak pinter semuanya kan ya. Terus suatu hari Yesus lihat si ibu ini di dalam bait suci, di rumah ibadat. Waktu itu Yesus lagi ngajar. Terus Yesus lihat, timbullah dalam hatinya Yesus belas kasihan. Terus dia panggil ibunya itu. Yesus bilang, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Terus Tuhan Yesus taruh tangan di kepala si ibu. Kalian tahu? Seketika itu juga si ibu ini sembuh. Akhirnya si ibu ini apa? Wah, dia bertepuk tangan, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan.
Karena apa? Tuhan lihat ketulusan hati si ibu. Tuhan lihat usaha ibu itu datang ke gereja hanya untuk apa? Mendengar pengajaran-pengajaran Yesus. Dia rajin beribadah. Nah adik-adik, dari cerita ini apa sih yang kita bisa ambil? Coba, walaupun kondisi si ibu ini nggak enak, susah, sakit, tapi dia tetap rajin beribadah. Apalagi kita yang masih kuat, yang masih sehat, harus tetap semangat. Harus rajin. Ya adik-adik ya. Nih, yuk kita mau belajar. Datang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa ya? Sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Apa aja sih yang harus dilakukan supaya untuk kita belajar sungguh-sungguh? Nih yang pertama, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah kita dimulai. Jangan telat bangunnya. Ya kan adik-adik ya, ada enggak yang bangunnya itu marah-marah, terus males-malesan, udah dibangunin sama mama papanya, marah-marah. Cici yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada dimanapun. Walaupun kita ibadah secara online, walaupun kita ibadah di rumah, Tuhan hadir di situ. Tuhan bukan hanya ada di gereja, tapi ada di rumah kita, di rumah adik-adik, dimanapun kita berada. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Karena apa sih? Kita mau ketemu sama Tuhan. Kita mau ketemu sama Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, juru selamat kita. Masa kita nggak mau kasih yang terbaik? Ya adik-adik ya. Terus kita udah mempersiapkan diri nih dengan sungguh-sungguh. Apalagi nih Ci? Nih, Cici kasih tahu yang perlu nih kita tahu nih. Kita harus tahu bahwa ibadah kita itu bukan tontonan yang seperti acara biasa di TV, kayak lagi nonton Doraemon, atau mungkin kayak lagi nonton film di bioskop. Bukan adik-adik. Karena apa? Dalam ibadah kita tuh berinteraksi sama Tuhan, berdialog sama Tuhan. Berdialog itu apa sih Ci? Aku nggak ngerti loh. Ngobrol adik-adik, kita lagi ngobrol sama Tuhan, lagi bicara sama Tuhan. Bicaranya gimana Ci? Masa bicara sama Tuhan? Iya, kita bicara sama Tuhan. Saat apa kita bicara sama Tuhan? Saat lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Waktu Cici ajak, ayo adik-adik kita sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Wah, adik-adiknya tiduran. Ada nggak yang begitu? Karena apa? Karena ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Terus saat apa lagi kita nih bicaranya sama Tuhan? Lagi berdoa. Coba kalau lagi berdoa, terus kita nggak sungguh-sungguh, berdoanya garuk-garuk. Wah, bercanda-bercanda sama adik. Hah? Padahal kita lagi bicara sama Tuhan. Harus dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang tulus, supaya Tuhan juga lihat kesungguhan hati kita, lihat ketulusan hati kita saat kita berbicara. Apakah kita dengan penuh hormat kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan. Coba, ada nggak nih di antara adik-adik saat lagi ngomong sama guru di sekolah misalnya, sambil makan, sambil minum, sambil bercanda-bercanda, atau gurunya lagi ngomong sambil makan juga, sambil iseng juga. Ada nggak yang begitu? Apalagi ini kita lagi interaksinya sama Tuhan, lagi ngobrolnya sama Tuhan. Terus apalagi nih Ci, ibadah kita itu harus ngapain lagi? Nih yang terakhir adik-adik, ada yang namanya persembahan. Persembahan itu kita kasih ke Tuhan sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur untuk apa Ci? Tuhan sudah memelihara hidup kita. Kita dikasih sehat,
kita dikasih makanan yang cukup, kita dikasih nafas. Itu satu berkat Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau bersyukur untuk itu. Aji, ini kan lagi ibadah online, gimana caranya persembahan? Aku kan gak ke gereja. Nih, Cici kasih tahu caranya. Kalian siapin satu amplop di rumah. Entah itu amplop yang dari gereja boleh kalau ada di rumah stoknya, atau amplop putih juga, amplop apa aja yang kalian punya di rumah. Nah, setiap habis ibadah online, kalian masukin persembahan kalian ke sana. Nanti kalau kita sudah bisa ibadah ke gereja, ketemu di gereja, kalian tinggal masukin ke kotak persembahan yang ada di kelas, ataupun ke kotak yang sudah tersedia di gereja. Jadi nanti kita bisa kasih sama-sama di sana. Ya adik-adik ya, kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Walaupun kita ibadah di rumah, ibadah online, biar Tuhan lihat juga kesungguhan hati kita, ketulusan hati kita. Bukan hanya sekedar absen aja, yang penting di Cici tahu kalau aku ibadah. Nggak begitu ya adik-adik ya. Kita harus benar-benar datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Nih adik-adik nih, satu lagi ayat hafalan kita hari ini ada di Ibrani 10 ayat 25a. Ibrani 10 ayat 25a. Bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Satu kali lagi adik-adik ya, Ibrani 10 ayat 25a. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya adik-adik, hari ini sampai di sini aja cerita Cici. Tuhan memberkati kalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar dengan baik, ibadah dengan baik. Jangan lupa tetap untuk bersyukur, memberikan yang terbaik apapun yang kalian kerjakan di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Cici sama Koko sayang kalian. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, tolong kami mau melakukan firman-Mu. Tuhan, berkati kami mau beribadah dengan lebih sungguh-sungguh Tuhan, dan lebih bersemangat. Kami mau memberikan persembahan dengan lebih bersukacita. Tolong kami Tuhan, berkati juga papa mama, kakak adik, guru-guru, dan Koko Cici Life Kids. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, udah lihat tamu bonekanya, udah dengar firman Tuhannya. Jadi kita harus semangat ibadahnya, sukacita, terus memberi persembahan juga jangan lupa, karena itu adalah ucapan syukur kita sama Tuhan nih ya. Yang belum bisa transfer nggak masalah, kalian kalau misalnya masih ada punya uang jajan disimpan dulu, nanti pas ibadah di gereja bisa dikasih ya persembahannya buat Tuhan. Nah minggu ini Cici mau lihat nih adik-adik memberi kesaksian tentang ibadah online kita. Jadi kayaknya udah 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan kita ibadah online di rumah masing-masing. Pasti ada kesan, pesan, atau cerita adik-adik tentang ibadah online. Adik-adik dibantu mama papanya tentunya, videoin kesaksian kalian. Bisa kesaksian pujian boleh, bisa kesaksian cerita, saya semangat mengikuti ibadah online-nya karena apa gitu, boleh kirimkan videonya ke medsosnya Life Kids ya adik-adik, medsos mama papa adik-adik, diupload terus di tag dan di mention ke medsosnya Life Kids. Ingat ya adik-adik,
Dan mama papa Instagram dan Facebooknya jangan di private ya, jadi bisa di tag ke LiveKid, jadi LiveKid bisa lihat ya. Nanti kesaksian yang terpilih akan dimuat, akan masuk ke ibadah online LiveKid 2 minggu lagi di ibadah online pertama tentunya ya. Jadi adik-adik pikirin deh mau kesaksian apa. Mungkin misalnya dulu saya males-malesan tapi sekarang saya mau rajin, boleh. Atau kesaksian pujian, boleh. Pokoknya durasi kesaksiannya 1 menit adik-adik ya. Jadi cuma 1 menit, jangan lebih. Kurang boleh tapi jangan lebih dari 1 menit, mau apa ya. Di videoin anaknya, boleh nyanyi, boleh kesaksian, boleh apapun. Diupload ke IG atau ke Facebook, di tag ke Facebooknya atau IG-nya LiveKid Indonesia, gitu, medsosnya LiveKid ya mama papa ya. Cici tunggu ya adik-adik kesaksian kalian yang pastinya luar biasa selama 2,5 bulan ini di rumah aja tetap ibadah pada Tuhan ya. Tunggu sampai jumpa minggu depan. Tetap nantikan hari Minggu karena hari Minggu adalah hari yang kita nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Kami dari tim pengembalaan LiveKid mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah LiveKid hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.